Setelah sekian lama ketemu lagi nih sama figur yang bakal menginspirasi dan jadi contoh, tentunya di Contoh Tokoh di Pokal Podcast Alka Lembang, channel Alkausar Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini suaranya sangat menggema ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Kang Wahyu sudah hadir di sini. Terima kasih sekali. Ya, Nama lengkap Kang Wahyu Gumilar. Sebenarnya itu nama ini ya. Nama apa? Nama panggung. Nama panggung. Kang Wahyu Gumilar itu nama panggung. Kang Wahyu Gumilar itu pemberian dari kesepuhan ya. Gitu. Menitipkan nih nama ini buat kamu saja karena cocok kayaknya. Nama aslinya Kang boleh di-share nggak? Boleh ya. Nama doa dong. Ini seumur hidup saya share ya. Ini on air. Pertama Iya, on di air. Pokal ya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nama saya, nama lahir saya Yuyu Yuhana Syarifuddin. Yuyu Yohanes Sarifuddin. Iya. Konon saya pernah komplain kenapa nama itu sih ya. Kenapa harus Yuyu gitu ya? Gitu ya. Bapak saya bilang Yuyu itu dari dalam bahasa Jepang artinya bunga yang sedang mekar dengan harapan nanti banyak orang yang menyukai saya dan ternyata betul. Alhamdulillah, karena memang sampai sekarang kegiatannya di dunia entertain ya, menghibur orang-orang. Alhamdulillah masih banyak orang yang bersimpati kepada saya gitu, memberikan apresiasi yang cukup baik alhamdulillah. Oke, mungkin apa ya? Sebagian orang masih ya terutama kaum milenial kayak saya lah ya yang masih belum mengenal siapa sosok Wahyu Gumilar. Kang boleh ini nggak boleh di-share bahwa di dunia entertain tuh Akang dulunya concern di bidang apa? Awal berkarir saya di bidang entertainment adalah saya sebagai penyanyi ya. Dari satu lomba ke lomba yang lain, kemudian juga menelurkan beberapa single dan juga album. Kemudian berjalannya waktu, saya menekuni dunia Master of Ceremony atau MC. Kemudian juga saya beberapa saat mengikuti pelatihan atau semacam pendidikan MC dan alhamdulillah sampai sekarang saya bisa memberikan kontribusi untuk pekerjaan saya di entertainment khususnya dunia Master of Ceremony ya. Walaupun kerinduan saya akan dunia menyanyi itu begitu sangat besar. Oh, makanya juga sekarang lagi bangun channel YouTube ya untuk menyalurkan hobi menyanyi dan juga potensi menyanyi itu ya. Betul. Nama channelnya apa, Kang? Wahyu Gumilar Official. Nah, jangan lupa nih Sobat Alkan ya yang nonton di YouTube sama dengerin di Spotify, di subscribe ya, like, comment, and share. Dan mengobati kerinduan para Betul. orang-orang yang memang memberikan apresiasi terhadap pekerjaan saya ya. Genrenya apa, Kak? Kalau dulu basic saya memang pop ya, Oke. pop, tetapi dengan berjalannya waktu dan kebutuhan industri hiburan, saya harus bisa mengeksplor potensi saya dengan apa yang saya miliki. Saya akhirnya belajar dengan genre-genre musik yang lain. Karena memang dari lomba ke lomba itu, lomba kan nggak selalu pop ya Kang ya. Iya. Jadi semua lomba hampir dicobain gitu ya. Dan menurut saya hidup itu adalah tantangan dan tidak ada yang salah dengan itu karena pada akhirnya apapun yang kita kerjakan sekecil apapun itu bisa menjadikan ilmu dan pengalaman untuk saya. Oh, ini seru nih ngobrol sama Kang Wahyu nih. Karena basicnya MC jadi kita enak ngobrol ya. Jadi intinya itu mungkin beberapa elemen yang membuat saya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap eksis dengan pekerjaan atau profesi saya. Oke, jadi sekarang bangun YouTube, terus juga nge-MC. Nah, di masa pandemi ini kan semuanya lagi pada off ya Kang ya? Betul. Pada off. Terus jangan ke situ dulu deh. Kita coba kenalan dulu soal sosok Kang Wahyu Gumilar dengan Panti Asuhan Al-Kausar Lembang. Oke. Saya soalnya bingung ini, kenapa seorang Kang Wahyu Gumilar sangat erat kaitannya dengan Panti Asuhan Al-Kausar Lembang, Kang? Flashback ya. Ayo dong. Orang Indonesia senang didongengin, Kang. Betul. Waktu itu. Dahulu kala. Dahulu kala. Jadi awalnya memang karena saya basicnya penyanyi ya, saya bertemu dengan seseorang yang juga punya fashion yang sama, hobinya nyanyi.
terus berkomunikasi berlanjut sampai akhirnya sampai sekarang Iya. masih bisa bersilaturahmi, dan sosok itu adalah Bapak Tugiman. Kalau saya Oh panggilnya iya. Mas Tugiman ya. Kalau di sini anak-anak panggilnya ayah. Ayah, saya kan kagok panggil ayah ya. Iya ya jangan lah. Kan seusia. Tapi walaupun wajahnya masih seangkatan lah ya kayak saya. Jadi saya memanggilnya Mas Tugiman. Nah, beliau memang fashionnya sama dengan saya, berkesenian, tetapi beliau juga sangat concern dalam dunia anak-anak ya, khususnya di panti asuhan ini ya. Kemudian saya silaturahmi, dan setelah itu berlanjut sampai alhamdulillah sampai sekarang saya di titik ini saya masih bisa bersilaturahmi dengan baik, khususnya dengan Alka ya, panti asuhan Al Kausar Lembang juga. Wasilahnya atau mungkin perantaranya awalnya dari Mas Tugiman. Ya alhamdulillah. Dan yang apa ya, saya bersyukur masih bisa memberikan apa ya istilahnya, semangat Siap. untuk Mas Tugiman, khususnya sahabat saya dan adik-adik yang ada di sini, bahwa hidup itu tidak perlu mengeluh ya, tidak perlu menyerah. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang. Iya. Yang terpenting adalah ada motivasi dan keinginan yang besar Nah, itu dengan dia. belajar salah Bener, satunya. bener. Berapa tahun Kang kalau total dari mulai pertama kenal sampai sekarang? Dari sejak tahun kapan sih Kang? Ingat nggak sih? Udah lama kali ya. Ada 1 dekade yang lalu? Belum, tetapi ya kita komunikasi lewat medsos ya, paling chatting atau by phone. Tetapi untuk kita face to face kayak jarang sekali, karena Jarang memang kita memang punya kesibukan Kesibukan masing-masing. masing-masing, jarak juga. Betul, ya akhirnya saya tetap berkomunikasi, tetapi sekarang bersilaturahmi lagi baru lagi. Nah, Ya, benar-benar. karena itu dasarnya, aduh ternyata Al Kausar ya pada khususnya ini sudah punya YouTube channel yang luar biasa. Dan saya sebagai orang yang bisa dikatakan Dahulu mendampingi, berproses ya Kang ya. secara emosional ya, ada hubungan ada yang hubungan. ini yang sangat baik. Ini saatnya juga saya harus memberikan support atau kontribusi dengan sekecil apapun. Tidak melulu materi ya Iya, Kang. dengan sekecil apapun pengalaman dan kapasitas yang saya miliki. Kenapa? Karena yang terpenting itu bukan berapa besarnya, kemudian tidak harus menunggu hebat pada saat kita ingin memberikan semangat dan support. Iya. Yang terpenting adalah nawaitu dan keikhlasan kita. Ya, kita harus mendukung siapapun orang yang akan maju dan berkembang. Itu saya sih selalu berusaha seperti itu. Makanya diabadikan dalam lirik lagunya Kobo Junior tuh, tak perlu menjadi hebat untuk memulai apa yang kau inginkan, Ya. Kang. Itu harus kita tanamkan sama adik-adik ya. Betul. Sama anak-anak di Al Kausar. Nah, Kang Wahyu Gumilar, sosok yang menurut saya cukup interaktif dan sangat menghibur kalau misalnya ke sini dan sering kita ketemu, Kang. Nah, Kang sekarang akan meluangkan waktu, meluangkan kesempatan, bahkan mungkin tidak sedikit apa ya yang diberikan pada Al Kausar di era pandemi ini. Banyak orang yang sekarang beralasan Kang merasa sempit untuk berbagi. Menurut Akang itu apa ya, pandangan itu keliru atau apa deh? Menurut dari sisi Akang deh. Kalau saya tidak menganggap keliru, tetapi kembali lagi kepada cara pandang seseorang ya, menyikapi pandemik ini. Saya sebagai salah satu, secara pribadi adalah manusia biasa, kemudian secara profesional juga saya adalah praktisi seni, benar-benar merasa terdampak dengan kondisi seperti ini. Tetapi menurut saya, bagaimana kita menyikapi itu kembali ke cara pandang orang masing-masing. Kalau saya secara pribadi betul terdampak, tapi dengan berjalannya waktu saya pelajari pandemik ini ternyata mengajarkan kita banyak hal. Oke. Nah, ini menarik nih. Banyak halnya ini apa aja, Kang? Satu, ada istilah sedia payung sebelum hujan. Jadi benar-benar. kita harus mempersiapkan dalam hidup kita itu hal yang paling buruk sekalipun, karena ujian atau masalah itu bisa datang kapan saja yang tidak kita duga. Betul ya. Siap, betul. Kemudian mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, mengajarkan kita pola hidup yang benar, teratur, profesional dan proporsional. Profesional dan proporsional. Apa aja tuh? Profesional artinya
kita harus melakukan aktivitas benar-benar memberikan yang terbaik, memperhatikan waktu, memperhatikan dengan siapa kita bekerja sama, Betul. kemudian semua ada batasnya. Oke, semua ada Profesional. batasnya. Ya, itu mungkin ada juga korelasinya dengan profesional. Nah. Profesional artinya kita melakukan apapun aktivitas kita secara profesional, tidak lebih, tidak kurang pada porsinya. Nah, Oke. kalau proporsional artinya pada saat kita, yang saya rasakan ya, pada saat kita beraktivitas apapun itu, ternyata pandemi COVID itu mengajarkan kita bahwa kalau memang ini sudah beres, kalau memang kerja kita sudah jam 2 Iya. atau aktivitas kita jam 2, ya sudah pulang saja kalau memang tidak ada aktivitas lain yang memang Oke. tidak terlalu penting. Nah. Untuk saya, COVID mengajarkan itu. Kenapa? Semua harus cuci tangan. Oke, betul. Sebenarnya bukan yang jadi poin saya adalah bukan cuci tangannya, tetapi habit. Kebiasaan Mengajarkan hidup kita, sehat. iya, mengajarkan kita membiasakan hidup yang sehat dan benar. Ya, benar-benar. tetapi tadi Eka mengatakan kemudian dampak yang paling krusial ya. Ekonomi betul. Betul. Ya, tetapi lagi-lagi saya menyikapinya, saya pelajari, saya analisa, saya menganggap ini adalah salah satu ujian dari Allah. Ya. Ini saya pribadi ya, cara Yeah. pandang saya, justru yang saya lakukan dengan kondisi seperti ini adalah saya berusaha untuk tidak mengeluh. Oke. Saya berusaha untuk tidak putus asa. Betul. Saya berusaha untuk tidak pesimis, tapi yang saya lakukan adalah bagaimana membangun mental. Mindset saya harus baik, mental saya harus baik dan kuat. Cara pandang tadi Cara katakan pandang, soul set saya harus baik. Artinya pada saat elemen-elemen itu kita laksanakan dengan maksimal, dengan cukup baik, saya yakin, saya percaya kita menjadi pribadi yang kuat dan kokoh, dan insya Allah akan membuka ruang atau kesempatan untuk pihak-pihak mau bekerja sama dengan kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga dari pintu yang lain karena mindset kita sudah baik. Sudah baik. Sudah Artinya terbentuk sudah positif. dianggap positif, sudah dianggap siap juga untuk menerima yang Nah. selanjutnya. Yang terpenting adalah saya percaya bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, kuat, mau berusaha dan berdoa. Saya yakin itu. Iya, dalam keterangannya juga adalah kemenangan bersama orang-orang yang sabar. Nah, saya hanya sebenarnya simpel saja, saya sih lebih ke sana. Siap. Dan alhamdulillah sih dengan berjalannya waktu sekarang, apalagi sekarang sudah mulai ada lagi menuju ya, Kang, ya. progres yang lebih baik gitu ya, dan ternyata alhamdulillahirabbil alamin, apa yang menjadi statement saya ternyata berbuah manis. Ternyata saya alhamdulillah ya, dengan komitmen saya Istiqomah di situ. belajar, saya benar-benar kuat itu. Iya. Dan ini penting loh, Penting, Eka. sangat Kenapa? Karena kita tidak hanya menghadapi COVID saja, mental itu harus dibangun. Itu kan fondasi yang paling prinsip ya, paling dasar. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok dan di kemudian hari. Betul. Menurut saya, orang yang hebat itu adalah bukan semata-mata orang yang jago menyelesaikan masalah, tetapi dia tahu apa yang harus diperbuat pada saat menghadapi masalah. Dan juga mempersiapkan masalah-masalah yang mungkin ada ke depan ya. Right. Tepat. Karena begini Kang Wahyu, ini yang jadi sesuatu yang kita pikirkan bersama, sampai anak kecil saja yang ada di kita lah ya, di Panti Asuhan Al Kausar Lembang itu begitu merasa dulu terdampak sekali. Jadi bahasanya, kok sekarang gak ada tamu ya, katanya gitu. Betul. Kok sekarang kita nggak diajak main ya? Iya. Kok sekarang kita nggak dapat makanan atau nggak Betul. dapat jajan? Sampai anak-anak ini pun rasanya harus kita influence juga. Betul. Mengenai kesiapan mental tadi ya, Kang. Nah, betul. Sejauh apa akhirnya akan terdampak, karena di dunia entertainment sangat terdampak ya, Kang. Betul. Yang pasti Bener-bener nganggur kah selama 5 bulan ini dari 16 Maret? kalau nganggur tidak, insya Allah ya. Oke. Itu tadi karena saya sudah mempersiapkan semuanya. Saya belajar untuk tadi seperti statement saya, sedia payung sebelum hujan. Saya sudah mempersiapkan semuanya walaupun tidak maksimal atau belum maksimal, tapi paling tidak kita bisa sedikit mengurangi kondisi yang membebani kita. Ya, karena saya pikir ini bukan masalah saya, ini masalah dunia gitu. Semua orang terdampak ya. Balik lagi, seberapa kuat Nah, iya. seseorang menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupnya, termasuk ujian ini. Saya
jauh-jauh hari belajar untuk membangun mental saya, mempersiapkan diri, gitu. Nah, Akang sendiri kan tadi bilang di MC ya Kang ya. Acara apa aja yang biasanya Akang MC? Kebetulan, alhamdulillah saya memegang seluruh event. Kalau suara-suara gini pasti wedding mah pasti ya. Nah, karena kebetulan sekarang memang ada rezekinya, ada tawaran, ajak kliennya memang menawarkan saya untuk MC wedding, ya apa salahnya, saya pikir rezeki jangan ditolak lah. Betul, Ya. betul. Apalagi sekarang wedding sedang menggeliat lagi dengan apa ya? Betul. Standar AKB ya, adaptasi kebiasaan baru. Jadi kalau misalnya mau undang Kang Wahyu sebagai MC nanti ngobonginnya kemana Kang? Ada Instagram Oh, atau apa gitu? jadi langsung jualan ceritanya? Enggak, kan apa ya istilahnya kita sama-sama membuka rezeki gitu ya. Saling support. Saling support. Karena saling memberikan manfaat dan kebaikan itu, Betul. saya pikir waktunya, apalagi dengan kondisi sekarang ini, harus saling menguatkan, saling, saling menjaga, saling menguatkan, saling mengingatkan dan saling menyemangati. Nah gitu. Iya. Tapi kan berarti kalau misalnya orang emang tertarik, nggak ada salah dong. Boleh. Instagramnya apa Kang? Langsung saja. Iya nggak apa-apa. Satu. Halo, nama saya Kang Wahyu Gumilar. Yang ingin bersilaturahmi atau ingin mengetahui banyak tentang saya, silakan bisa di follow Instagramnya Gumilarw, ya. Gumilarw. Gumilarw, dan Apa kecil semua? kecil semua. Yang gede yang punyanya, ya. Yang punya Badannya. badannya, sama insya Allah yang gede cara pandangnya harus luas, ya, harus Nanti besar, Allah ya. juga berikan rezeki yang gede juga. Amin amin ya rabbal Jadi alamin. Gumilarw ya. Gumilarw Nanti bisa kita untuk cantumin IG, lah ya. untuk Facebooknya Wahyu Gumilar, dan untuk YouTube channelnya Wahyu Gumilar Official. Tapi mohon maaf baru beberapa konten saja karena memang terpending karena terdampak COVID. COVID Ya, betul. Channel YouTube-nya lebih concern di apa? Awalnya memang concern di nyanyi, tadi sudah saya sampaikan di awal, sebagai bentuk kerinduan saya, karena bagaimanapun saya bisa di titik ini, jembatannya adalah berawal dari nyanyi, ya. Akhirnya semakin terbuka, saya semakin mengeksplor kemampuan saya sampai alhamdulillah di titik ini. Dan orang yang baik itu menurut saya jangan lupa dengan sejarah. Iya. Jangan lupa dengan perjalanan hidup, Betul. jangan lupa dengan proses, karena bagaimanapun bisa jadi yang membuat kita pada titik ini adalah salah satunya adalah kita punya kisah-kisah hidup, ya, suka dan duka gitu, ya, pahit dan manis. Justru itu hal-hal itu yang memotivasi kita, menguatkan kita, menyemangati kita untuk berpikir bagaimana saya harus menjadi lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Wih, luar biasa nih. Dan jangan sampai juga disebut kacang lupa kulitnya ya Kang ya. Betul. Itu luar- Upami saur bahasa Lembang mah Naon tah? hirup teh kedah emut kana purwadaksina. Purwadaksina. Insya Allah, ya, pada saat kita tidak lupa dengan masa lalu dari mana kita berasal, Betul. insya Allah kita akan selalu menjadi pribadi yang akan selalu menghargai proses, menikmati proses, bisa menghargai perjuangan orang yang perjuangan sama dengan kita, Iya. ya. Terus yang paling penting adalah kita tetap punya jati diri. Oke, Kang, sepengalaman saya di Al Kausar Lembang nih Kang ya. Betul. Untuk orang-orang yang punya ikatan yang kuat, apalagi melihat anak-anak, biasanya apa ya? Ada keterikatan sama diri sendiri atau kisah masa lalunya. Akang mau berbagi gak nih kira-kira kenapa Akang sampai punya keterikatan yang kuat sama anak-anak, apalagi yang kurang beruntung? Bisa nggak berbagi kisah gitu Kang? Dulu Akang seorang yang seperti apa sampai akhirnya sekarang di titik yang Allah tinggikan sekarang. Amin. Iya dong, kita Ya, harus- mudah-mudahan jadi doa, ya. Oke. Amin. Semoga juga Alka juga derajatnya Amin. wah, luar Amin. biasa, ya. Amin. Ini mungkin yang paling basic adalah karena saya cinta anak-anak, ya. Kemudian juga kebetulan saya kan yatim piatu, ya. Oke. Ya, artinya dari sana itu tadi berhubungan dengan proses yang saya jalani dalam hidup adalah jatuh bangun saya meniti karir, jatuh bangun saya membina mental saya. Itu tadi karena saya belajar untuk tidak melupakan proses dan sejarah dalam hidup saya.
muncullah satu apa ya, empati mungkin ya. Ya, Empati dan simpati, simpati, kasih ya betul. sayang. Empati dan simpati bahwa saya harus bersyukur masih berada di titik ini dalam kondisi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Nah, ini memunculkan satu pemikiran bahwa saya juga harus menghargai orang-orang yang berjuang sama dengan saya, harus menghargai orang-orang yang tidak seberuntung saya. Apa? Yaitu ya, kemudian apa ya istilahnya? Pernah ini nggak Kang punya titik terendah di mana Akang akhirnya apa ya merasakan bahwa ini kesedihan terberat dan saya harus bangkit, itu waktu kapan? Nah, itu salah satunya yang mengajarkan saya bahwa saya harus berempati dan bersimpati kepada orang ya. Salah satunya kepada anak-anak atau adik-adik kita di Panti Asuhan Al Kausar Lembang ya. Titik terendah. Iya, dulu mungkin pernah merasa bahwa ini hidup betul. saya begini banget, Betul. kenapa gitu? Betul, waktu itu saya pernah merasa hidup saya tidak punya pegangan. Saya tidak punya tempat untuk bernaung, Iya. saya tidak punya tempat untuk bersandar. Kemudian waktu itu saya merasa dijauhi oleh teman-teman saya. Usia berapa Kang? Udah lupa kali ya, udah lama. Udah lagi kecil? Remaja menuju dewasa. Remaja Ya. menuju dewasa. Kemudian waktu itu saya berbisnis. Bisa dikatakan dizolimi oleh rekan-rekan misi saya ya. Kemudian saya benar-benar merasa apa ya? Saya merasa hidup saya tidak memiliki apapun, tidak memiliki apa-apa. Betul waktu itu yang saya bawa hanya tubuh saya, tetapi dalam kondisi seperti itu tadi saya berusaha membangun mental. Saya pikir saya masih punya Allah, Iya. saya masih punya masa depan, dan satu lagi. Setiap manusia diberi keunikan dan kelebihan. Saya sadar bahwa saya punya skill. Loh, Kang Wahyu, kenapa tidak digali saja potensi diri? Kang Wahyu kan punya skill. Betul, betul. Kenapa harus mengeluh gitu? Lakukan yang terbaik. Berikan kontribusi yang baik pada pekerjaan Anda. Kemudian berpikir positif. Jangan pernah menzolimi orang. Jangan pernah membalas kejahatan orang dengan hal yang sama. Karena menurut saya itu adalah sebuah kebodohan. Ya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya alhamdulillah ini juga bukan karena saya hebat ya, tapi karena memang ini Pertolongan Allah ya. campur tangan Allah, pertolongan Allah, tetapi juga Allah juga tidak akan semata-mata Memberikan menolong pertolongan ketika tidak ada hambanya. wasilahnya. Satu wasilah, kemudian juga Allah akan memperhatikan usaha setiap hambanya. Betul tidak? betul. Jadi artinya apa yang kita dapat sekarang adalah perpaduan dari usaha, doa yang pasti adalah Allah ya, campur tangan Allah. Sampai alhamdulillah berjalannya waktu saya bisa keluar dari zona itu. Itu tadi saya sampaikan yang membuat saya benar-benar bisa menghargai perjuangan seseorang dan menghargai hidup gitu ya. Salah satunya juga saya begitu sangat tersentuh pada saat melihat anak-anak ya yang harusnya memang mereka itu harus benar-benar menikmati dunianya yang penuh dengan keceriaan. Ada ibu, ada ayah, ya anak-anak lah pada umumnya, tetapi juga karena kan tapi takdir kadang-kadang berkata lain. Betul. Ya, betul. Tetapi lagi-lagi kita tidak perlu mengeluh dengan itu. Salah satunya saya selalu support adalah kepada adik-adik atau anak-anak saya di Al Kausar, jangan pernah mengeluh. Don't despair and never lose hope, because Allah is always by our side. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah, jangan pernah mengeluh, karena saat kita mau ikhtiar, mau berdoa, menciptakan silaturahmi yang baik, maka Allah akan selalu berada di sisi kita. Kalau saya ya, mungkin terkesan klise, tapi untuk saya, tapi itu memang yang betul, dirasakan ketika kita memang sudah mencoba titik terendah dalam hidup kita. Ya, dan ternyata kenapa saya bersyukur? Karena saya seperti diselamatkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari titik itu ya yang tadi ketika mungkin bisa jadi ketika orang lain yang tidak diselamatkan oleh Allah akan ngejalurnya kemana gitu kan ya. Nah, begitu. Bisa jadi ke hal-hal yang negatif dan kita masih diselamatkan pada hal yang positif ya. Iya, walaupun mungkin tidak semuanya positif, saya manusia biasa ya.
Itu yang akhirnya perjalanan hidup saya yang akhirnya mengeluarkan album yang Kembali ke Jalanmu itu. Oh, Kembali ke Jalanmu ya. Bisa sampai pabelit lupa ya. Sudah lama sekali Udah lama. albumnya betul. Ya itu yang mengantarkan saya sampai ke sana itu. Kang, ini kalau agak sensitif nggak apa-apa, nggak usah dijawab. Tapi kita pengen tahu, karena tadi yang Akang bilang bahwa Akang juga punya hampir nasib yang sama bersama anak-anak ini. Akang juga yatim piatu. Ditinggalkan usia berapa, Kang? Lama ya. Kalau ibu saya meninggal, malah saya sempat merawat ibu saya dalam kondisi sekolah Oke. SMA. Saya hampir ingat waktu itu saya adalah pasien terlama di salah satu rumah sakit besar di kota Bandung. Iya. Di saat di kanan kiri sudah mendahului ibu saya masih tetap di sana kurang lebih 19 hari saya merawat ya. Ibu. Kemudian meninggal, walaupun saya belum siap sebenarnya. Tapi sudahlah takdir. Kemudian beranjak dewasa kurang lebih 2 tahun ya. Bapak saya Menyusul. menyusul, sempat terpukul karena masa-masa memang saya memang tadi ya saya butuh tempat untuk bersandar. Akang waktu itu jadi tinggal sama siapa, Kang, akhirnya ketika ayah tidak ada? Nah itu yang tidak jelas itu. Oh, di situ titiknya berarti. Ya, makanya dalam syair lagu saya boleh dikupas Boleh, sedikit boleh, ya. Kang. Fast rap-nya tertati-tati ku jalani hidup yang tiada arti dan tentu arah tiada kendali menjauh darimu ya Robi. Waduh, ini saya sampai merinding nggak bisa ngomong. Ada sampai pada titik saya benar-benar Memang tertatih-tatih tanpa tertatih. orang tua. Dalam berteman juga tertati-tati, saya dizolimi, ditinggalkan, ditipu gitu. Saya memang benar-benar Iya. kok gini-gini amat ya nasib saya kieu-kieu teuing gitu ya. Benar. Tapi untung saya selalu berusaha untuk tetap istiqomah ya. Saya untuk berusaha, saya punya Allah. Iya. Saya punya Allah, saya bilang, ya Allah, kalau memang Allah masih memberikan kesempatan saya untuk tetap bertahan dengan hidup saya, tolong bukakan jalan saya. Kalau memang engkau tidak menyukai saya dengan hal-hal yang memang tidak engkau ridhoi, tolong jauhkan. Saya cuma satu minta dibimbing saja. Dan subhanallah ya saya bisa di titik ini. Jadi setelah ditinggal ibu di usia yang masih kondisinya labil ya, Ya, usia segitu ya, transisi belum ya, siap, betul. ditinggal ayah juga di saat butuh dikuatkan. Betul. Terus Akang kalau ada kesempatan bisa membuktikan, apa yang mau Akang ceritain sama ibu dan ayah? Kalau seandainya masih ada ya, saya sih simpel saja. Yang pasti hal paling sedih dalam hidup saya adalah saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua saya. Belum Ya. sempat ya, Kang? Dan sempat, tetapi dengan pengalaman yang saya alami sekarang, saya selalu menitipkan pesan kepada keluarga saya, kepada keponakan saya, Iya. kepada rekan-rekan dan teman-teman saya, jangan pernah menyakiti. Sedih saya. Gak apa-apa, Kang. Sedih. Jangan pernah menyakiti kedua orang tua. Kita bisa berbuat salah dan pernah berbuat salah. Kalau bisa jangan diulang ya. Bahagiakan, jaga nama baiknya. Selagi masih ada. Kemudian sayangi, cintai dalam kondisi apapun. Angkat derajatnya. Karena sekarang saya baru menyadarinya ternyata saya di titik ini bisa jadi karena Allah ridho dan orang tua saya ridho. Walaupun mereka raganya tidak ada, tapi saya percaya ruhnya masih bersama saya. Untuk yang masih ada, bahagiakan ya. Jaga nama baiknya. Cintai, sayangi, angkat derajatnya. Untuk yang sudah mendahului kita, Jangan lupa kewajiban didoakan. kita yang masih hidup adalah memberikan doa yang terbaik. Jadi kalau orang tua sedih ya. Tapi ya memang begini, Kang, di Al-Kausar ini dipenuhi sama anak-anak yang kurang lebih merasakan hal yang sama setiap harinya. Itu barangkali salah satu yang membuat saya begitu peka kepada adik-adik di Nah, Al-Kausar. Al-Kausar atau dimanapun ya. Iya, bahkan yang sangat booming kemarin kisahnya ajaib, kan anak tersebut
adik kita dia dibuang begitu oleh orang tuanya begitu saja di keranjang di depan pintu dalam kondisi yang sakit. Itu sangat menggugah kita tentunya untuk ya istilahnya apa ya, meluangkan waktu untuk mereka, dan mereka nggak butuh harta kita sesungguhnya Kang, mereka butuh senyumnya kita, mereka butuh waktunya kita. Dan terima kasih Kang Wahyu juga udah hadir di sini Butuh ketemu perhatian sama ya. adik-adik Kang. Di masa yang sekarang kita kita rangkum aja deh, kita rangkum apa yang tadi kita obrolin, apa yang harus kita lakukan supaya tetap kita bisa bertahan tapi juga kita tetap bermanfaat dan berbagi sama yang lain. Oke. Punya komitmen dengan pekerjaan kita, lakukan yang terbaik dengan pekerjaan kita, disiplin, kemudian terus mau belajar, mau bertanya, mau mendengar, bahwa sejatinya tidak ada orang yang hebat menurut saya, tetapi menurut saya orang yang hebat adalah orang yang mau terus belajar setiap saat. Ya, jangan pernah mengeluh dalam hidup kita, jangan pernah putus asa saat kita percaya bahwa Allah akan selalu berada di samping kita. Menurut saya sih itu ya. Terus itu tadi orang tua ya, ada hubungan dengan orang tua. Jangan lupa ya, adik-adik ya, rekan-rekan, keluarga, teman-teman termasuk saya ya. Maaf juga bukan berarti menggurui. Selalu mohon doa restu kepada orang tua, karena saat orang tua kita ridho, insya Allah Allah juga akan ridho. Luar biasa, ini inspiratif. Harus. Dan patut dicontoh. Nah, Kang Wahyu, berkenaan dengan pandemi ini, Panti tuh kan kemarin ini nih curhat sama saya nih, curhat sama Eka. Dia tuh lagi bangun usaha juga, Panti ini jualan gitu. Nah ini rencananya Kang Wahyu mau dibagi juga nih pas pulang nih, boleh pilih depan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya gimana ya? Hikmah silaturahmi ya. Nah gitu. Wahyu udah nyobain yang depan, Kang Wahyu? Apa coba sok dilihat Kang? Ini ada banyak jenis Kang. Ada nasi kebuli ini. Udah nyoba dikit sih sebenarnya, tapi enak sih. Enak ya? Ini Kang konon Wahyu pegang katanya. apa? Ini nasi biryani instan ajib rasa mewah ala Timur Tengah. Oh, luar biasa. Udah kayak iklan. Nyebutin merek nggak apa-apa di sini mah, bebas. Bebas. Oke, yang pasti ini nasi biryani ini adalah nasi khas dari Timur Tengah. Saya pernah juga sama nih. Iya, saya Nasi pernah mandi juga sama. betul, saya pernah mencobanya dan itu aroma rempahnya sangat terasa kuat sekali dan pasti enak dan halal. Bukan hanya halal, harus halalan thayyiban. Nah, halal yang dan memberikan baik. kebaikan dan manfaat ya. Iya, Oke. siap. Kang nanti bisa dibawa pulang ya? Pasti atuh ya. Nah, Kang Wahyu mau ada apa setelah ini? Kegiatan terdekat atau apa gitu yang mau dikasih tahu ke Sobat Alka? Kasih tahu nggak ya? Insya Allah setelah ini saya mau syuting untuk single ya. Single lagu saya. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang memang sempat tertunda. Insya Allah mohon doa restunya supaya kami dan kita semua bisa beraktivitas kembali dengan normal ya. Amin ya rabbal alamin. Singlenya kita tunggu. Nanti publish di YouTube channelnya Kang Wahyu. Insya Allah. Maher zen banget ya. Terus singlenya kita tunggu, kerjaan-kerjaannya, sharing-sharingnya kita tunggu lagi. Siapa tahu jangan sekali dua kali kita sharing di sini. Oke. Nanti kita coba cari kesempatan lagi untuk kita sharing. Dan ini Sobat Alka yang menarik, saya ketemu lagi Kang Wahyu setelah 3 tahunan ya. 3 tahun. 3 tahun waktu itu Kang Wahyu sepanggung sama Ustaz Solmed waktu itu, ya, betul. Soleh Muhammad. Dan katanya Kang Wahyu juga pernah ke Hong Kong juga ya? Sama bareng beliau. 2000 ini di-share juga ya. Di-share juga ya. Nggak apa-apa dong, kan sebuah prestasi contoh. 2012 kemudian 2013 saya ke Hong Kong, Singapura, Guangzhou, RNC, Macau. Kebetulan saya waktu itu membuat album religi dan saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk menghibur para buruh migran yang ada di Hong Kong dan beberapa negara bagian di Hong Kong. Kemudian setelah itu
1 atau 2 tahun terakhir saya beberapa kali ke Singapura untuk beberapa event menyanyi di sana. Luar biasa. Nah, kenapa harus dibahas? Karena nyambung sama closing statementnya Kang Wahyu. Hidup bersabar, lalu dekat sama Allah, minta ridho orang tua, menaikkan rezeki ya Kang, dan Amin. bisa keluar negeri. Gratis ya. Gratis, dibayar lagi. Nah gitu Sobat Alka, banyak hikmah, banyak kisah dari program Contoh Tokoh ini. Kenapa namanya program Contoh Tokoh? Karena kita pengen menghadirkan tokoh-tokoh yang mungkin sebagian besar hidupnya ataupun sebagian kecil hidupnya bisa dicontoh oleh masyarakat luas, oleh penonton di YouTube dan juga yang dengar di Spotify gitu Kang Wahyu. Sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Hatur nuhun Kang Wahyu sudah hadir. Sami-sami. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sobat Alka di Spotify atau juga di YouTube. Contoh tokoh sudah sampai di sini. Sudah sampai di sini. Kita ketemu lagi sama tokoh-tokoh yang lainnya. Sudah banyak ekspresi yang kita keluarkan dari mulai bahagia, haru, biru, sedih. Itu juga demi adik-adik kita di Al-Kausar Lembang. Hatur nuhun Kang Wahyu sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adikku di Panti Asuhan Al Kausar Lembang. Semangat. Bye bye.